Ini dia nih makhluk yang paling menderita di bawah laut. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan ini dia 10 hal terburuk yang terjadi pada Squidward. Here lies Squidward's hopes and dreams. What a baby. Sebelum mulai, kami upload konten baru setiap hari, Sabtu untuk film dan Minggu untuk kartun. Jadi yuk subscribe ke channel kami. Di daftar ini, kita akan melihat beberapa insiden yang menyebalkan dan mengerikan untuk tetangga SpongeBob yang pemarah dan si seniman menyedihkan, Squidward Tentacles. Banyak fans yang bilang kalau acara ini terlalu senang sama penderitaannya Squidward, dan kayaknya ada benernya deh. Tapi buat kamu yang suka ngikutin SpongeBob, hati-hati nih, ada spoiler! Nomor 10, dipecat dari acara TV-nya sendiri. It's that easy. Setelah tahu betapa gampangnya tampil di TV, Squidward dapat kesempatan buat jadi pembawa acaranya sendiri. Sayangnya, SpongeBob, Patrick, dan semua warga Bikini Bottom langsung mengganggu karena mereka masuk ke rumah Squidward dan mengubah acara itu jadi pesta rumah mereka. Go, team, go! Go, team, go! Nggak taunya acaranya sukses, tapi Squidward malah dikeluarkan dari acaranya sendiri. Dan yang lebih nyebelin lagi, mereka terus menggunakan rumahnya dan namanya buat acara mereka sendiri, dan membuat dia nggak bisa tidur di malam hari. Squidward's House Party with your host, Zeus the Guitar Lord. Nomor 9, toko jus lemon milik Patrick. Patrick menjalankan kios jus lemon dan akhirnya menarik kerumunan dengan lemon hitam, alias tinta hidungnya Squidward. Supaya bisnisnya tetap jalan, Patrick berusaha banget nih buat nakut-nakutin Squidward, bahkan sampai bikin rumah hantu yang aneh demi tinta hidungnya. I've lost it. Biasanya kalau ide bisnis yang licik dan sadis kayak gini, itu kan datangnya dari Plankton atau Mr. Krabs ya. Tapi ini malah dari Patrick yang lugu. Dan yang parahnya lagi, nggak ada yang peduli mereka minum tinta sampai Squidward mengambil alih bisnis itu. Duh, kasihan banget nggak sih? Nomor 8, terjebak di lumuri semen. They wouldn't know real culture even if it hit them like a truck full of cement. Setelah jam nonton TV-nya dirusak, Squidward ninggalin rumahnya cuma untuk menabrak truk semen dan benar-benar tertutup beton. Gara-gara dikira hewan liar, dia dimasukkan ke kebun binatang dan ditertawakan sama pengunjung yang datang. Oh no, but it's hideous, isn't it? SpongeBob dan Patrick akhirnya melepaskannya dan meninggalkannya di alam liar dengan makhluk yang hampir persis seperti dia. Tapi yang bikin kasihan, nggak ada satupun warga Bikini Bottom yang bertanya-tanya atau peduli tentang di mana ya kira-kira Squidward yang hilang. Hi. Nomor 7, luka kepala bertubi-tubi. Lagi-lagi, SpongeBob sama Patrick gangguin Squidward dengan permainan mereka yang ganggu banget. Tapi kali ini, kepala Squidward sampai terbentur dengan keras dan akhirnya dia mulai bertingkah seperti bayi. Mereka berdua akhirnya nyobain jadi orang tua Squidward, tapi malah bikin kepalanya terbentur lagi. Ini mengkhawatirkan banget sih, karena setiap hantaman yang dirasakan Squidward, mentalnya semakin mundur menjadi bayi. Ditambah lagi kecelakaan kecilnya di tempat kerja. Untungnya, es bisa membuat Squidward kembali normal. Jadi kita udah bisa ngelupain episode ini pernah terjadi. Squidward, you're back to your grown-up self. Of course I'm grown up. Why wouldn't I be? Nomor 6, minggu tenang yang hilang selamanya. SpongeBob. Good morning, Squidward. Squidward udah bikin rencana untuk santai-santai di hari Minggu, tapi lagi-lagi digangguin sama Patrick dan SpongeBob. Dia nyoba untuk ngusir mereka dengan sistem keamanan baru. Tapi ternyata rumahnya malah jadi robot yang menghancurkan Bikini Bottom. What are you doing? Dan karena itu adalah rumahnya, dia dihukum untuk melakukan pelayanan masyarakat setiap hari Minggu selama sisa hidupnya. Bareng SpongeBob dan Patrick lagi. Padahal dia cuma pengen nikmatin hari Minggu dengan damai loh. Tapi malah gagal gara-gara tetangganya. You'll be doing community service every Sunday for the rest of your life. Hey, Squidward, you got one of those too? Nomor 5, harus ikut sekolah mengemudi. Bon voyage, nincompoop.
Setelah nggak sengaja nabrak penanda jalan, Squidward harus menghabiskan harinya di sekolah mengemudi Mrs. Puff. Kedengarannya biasa aja sih, sampai kamu tahu dia ada di kelasnya siapa. SpongeBob semangat banget bisa sekelas sama tetangganya. Tapi jujur aja ya, semangatnya tuh ganggu banget nggak sih? Don't worry, Squidward. We're boating buddies now. Dan gak cuma sampai situ aja, karena Squidward terus dipukulin buat alasan yang gak jelas. Sampai dia terlalu babak belur untuk menyelesaikan ujian akhirnya. Wah, kalau kelas berikutnya kayak gini juga, kayaknya Squidward bakal terperangkap di sekolah mengemudi dalam waktu yang lama deh. Nomor 4, SquidBob Tentacle Pants. Your star will shine at the clarinet recital tomorrow. Squidward lagi siap-siap buat resital klarinet besarnya. Tapi ketika dia nggak sengaja terlibat di eksperimen terbaru Sandy, dia dan SpongeBob akhirnya menyatu jadi satu monster berkepala dua. Ini serem banget sih buat Squidward, tapi ternyata penonton suka banget orang aneh berkepala dua. Dan untuk sementara, Squidward akhirnya menjadi pusat perhatian. Sampai Sandy memperbaiki keduanya di waktu yang paling buruk. No, wait, Sandy, no. Dengan resitalnya yang hancur dan ketenaran barunya yang hilang, Squidward mati-matian mencoba untuk balik lagi, tapi hasilnya malah jadi lebih menakutkan. What seems to be the problem, Mr. Tentacles? It all started when I was born. Nomor 3, depresi Squidward. So, what's your happiest memory, Squidward? Let me think. SpongeBob mau memberikan Squidward momen yang bahagia, tapi usahanya malah bikin Squidward makin sengsara. Akhirnya, Squidward jatuh ke dalam depresi dan ada beberapa lelucon visual yang suram dan membuatnya terlihat seperti ingin bunuh diri. Untungnya ternyata palsu sih. Dalam upaya terakhirnya, SpongeBob mencoba untuk menghibur tetangganya yang sedih dengan pesta yang penuh dengan kembarannya dari kertas. So what do you think? Happiest memory or what? Saking muaknya karena SpongeBob ngeselin banget, Squidward akhirnya menggila dan merobek kembaran kertas SpongeBob, berteriak bahwa ini momennya yang paling bahagia. Ya, paling nggak dia nggak depresi lagi lah ya. This is it! My happiest memory! Nomor 2, berkunjung ke rumah SpongeBob. I will never visit you. Rumah Squidward sering banget diledakkan, dihancurkan, dan masih banyak lagi. Tapi Squidward nggak akan pernah ninggalin rumahnya untuk mengunjungi rumah SpongeBob. Kecuali kalau dia terpaksa, SpongeBob minjem penyedot debunya Squidward untuk bikin Squidward ke rumahnya. Cuma untuk memperlihatkan dia mendesain ulang interiornya supaya sama kayak rumah Squidward. Dan ini tuh beneran identik. He copied all 492 of my self-portraits. Waktu akhirnya dia lolos dari mimpi buruk ini, Squidward menemukan kalau rumah aslinya sudah terbakar habis. Membuatnya terpaksa tinggal di rumah SpongeBob setelah mengalami gangguan mental. Replica, sweet replica. Sebelum ke nomor 1, yuk lihat momen buruk Squidward lainnya. This is all a horrible mistake. Please, we've got to do something. Jellyfishing! SpongeBob. Hey, you laugh just like me! Well, at least he had his seatbelt on. Why do you keep moving it? 'Cause you keep saying, ow! Nomor 1, hari terbaiknya. This is really your best day ever, isn't it? Kita udah ngeliat Squidward dianiaya sama beruang laut, cacing penjaga, dan banyak lainnya. Tapi ini dia nih, salah satu contoh awal dari nasib malang Squidward yang tidak kunjung henti. Setelah kecelakaan bersepeda, Squidward akhirnya pakai kursi roda, dan SpongeBob dan Patrick mencoba untuk memastikan dia mendapatkan hari terbaik yang pernah ada. Langsung deh dia tersiksa sepanjang hari. Dari terbakar sup panas, tangannya ditusuk, sampai disengat sama ratu ubur-ubur. Oke, niat mereka tuh baik sih, tapi kelihatan kan betapa bahayanya mereka buat Squidward? Hey, Squid! How about that? Best day ever. There's always tomorrow. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.